IPK Kota Institut. Nggak kerasa udah 2 minggu ya, minggu kedua ya, dan ini di hari terakhir minggu kedua. Pagi ini kita akan membahas seni dan masyarakat ya, seni dan publik, seni dan masyarakat, seni dan masyarakat gitu. Semoga ini jadi satu materi ya, kemudian mencerahkan teman-teman ketika nanti membuat prototyping project di kampung-kampung. Sebelum ini kayaknya materi seni pertama ya. Sebelumnya udah ada materi seni sih, aku lupa. Kurator selain itu belum ya. Nah ini bisa jadi kemarin memang agak materinya agak yang akademis gitu. Ini akademis juga sih, cuma agak seni. Jadi mungkin harapannya teman-teman jadi satu kesegaran gitu di tengah ilmu-ilmu yang kemarin teman dapat, terus kemudian ini jadi satu oase tersendiri yang kemudian bisa dikembangkan jadi prototyping gitu. Semoga ya. Materi ini akan disampaikan oleh Mas Dwiki, atau biasa disebut Mas Komeng, seorang kurator, penulis, terus aktif di kelompok Serbu Kayu Surabaya, terus aktif juga di Jatim Binel dan beberapa aktivitas kesenian lainnya gitu. Semoga kehadiran Mas Komeng ini juga bisa menambah jejaring teman-teman di luar histeria gitu. Jadi semoga ini sangat bermanfaat. Langsung saja mungkin Mas Komeng. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, namaku Dwiki Nugroho Mukti, tapi memang sering dipanggil Komeng gitu. Salam kenal semuanya. Semoga materinya tidak membosankan gitu. Karena aku kan kesini terus, wah itu kayak serius sih. Makanya gaya materi untuk serius. Padahal agak serius belah sih. Oke, langsung aja kali ya. Oh, aku belum tahu nama kalian, mumpung nggak terlalu banyak, mungkin kalian bisa kenalan dulu lah, dari mana, terus aktivitas kesehariannya apa, dan apa ya, kemarin hal apa yang tidak terlupakan yang kamu lakukan kemarin. Kemarin banget. Selamat pagi Mas. Perkenalkan, nama saya Bentar. Ya, saya dari PWK USM. Kegiatan sehari-hari saya, kalau nggak ada acara ini, saya cuma tidur kuliah sama main gitu toh. Terus hal yang tak terlupakan kemarin ya, kemarin saya kebetulan baru main ke itu ya Mas, Nongko Sawit Randusari yang jadi kampung saya buat acara ini. Itu saya belajar banyak, mulai dari pengenalan keluarga, walaupun hanya melalui satu tokoh masyarakat, itu saya dapat mengetahui walaupun nggak banyak, itu dapat mengetahui karakteristik warga, terus tradisi-tradisi yang ada di sana, terus kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Mungkin itu aja sih Mas. Ya, terima kasih. Halo Mas, perkenalkan nama saya Septian Rifki Sugiarto dari Sasindo Undip. Untuk untuk sibukan saat ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Untuk aktivitas hari kemarin yang mungkin terkenang ya, mungkin berpacu dengan debu-debu jalan gitu, asap-asap kendaraan gitu, panasnya Semarang gitu sih. Cukup. Perkenalkan, nama saya Debbie dari Ilmu Komunikasi Udinus. Kesibukannya saat ini cuma ikut kelas sama magang. Terus kegiatan kemarin yang terkenang tuh apa ya? Kayaknya nggak ada deh, kayak biasa, soalnya rutinitas aja gitu. Halo, perkenalkan nama saya Zahwan dari mahasiswa seni rupa UNES. Terus kesibukannya nugas aja sama ngurus kegiatan.
Terus hal yang paling terkenang kemarin, satu hari ngejar deadline itu sangat pertama kali bagi saya. Tugas kuliah, tugas kegiatan juga. Halo, saya Acong dari Pekalongan Mas. Terus apa yuk? Apa sih? Hah? Kegiatan sehari-hari kerja di agensi, cuman sekarang remote untuk bukan sosmed management Mas, ngurusi ngono-ngononan lah. Kalau hal kemarin yang mengesankan sih telat materi karena tidur Mas, tidur gawat subuh. Itu sih, itu Mas. Makasih. Makasih Acong. Masih ada Oh, satu iya. lagi Mas. Nama, kesibukan sehari-hari, sama aktivitas kemarin yang berkesan. Cek. Oke, perkenalkan. Sebelumnya mohon maaf telat karena bangunnya kesiangan tadi. Perkenalkan, nama saya Hafid dari UIN Wali Songo Semarang, dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk kegiatan sehari-hari ini di samping sibuk kuliah akhir ini, jadi sampingannya itu kerja nyopi seperti itu. Jadi driver Shopee Food. Yes, seperti itu. Jadi kegiatan sehari-hari seperti itu. Setelah pulang dari Pekakota juga langsung bisa narik seperti itu. Jadi untuk yang berkesan dari kemarin itu terkait tuh materinya Mas Ramdon ya kemarin ya. Kemarinnya lagi yang pas ada Mas Peri Sandi itu juga. Iya ada. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya sudah berkenalan. Ya pagi ini tuh aku pengen ngomongin seni dan masyarakat kan. Tapi aku pikir untuk masuk ke ngomongin materi seni dan masyarakat, menarik kayak untuk membahas sedikit tentang estetika masyarakat. Nanti sing chapter 2 aku akan memunculkan beberapa contoh gitu. Dan sebetulnya kan ngomong seni dan masyarakat, Histeria juga sudah melakukan banyak praktek-prakteknya, dan itu bisa menjadi contoh itu yang sangat menarik. Tapi karena aku Jawa Timur, konteks kegiatan yang terjadi di Jawa Timur juga aku bawakan. Oke, estetika masyarakat, pengorganisasian buah di toko, menganalisis sumber pengetahuan estetika masyarakat melalui ini sebetulnya jadi salah satu penelitianku ya, karena aku tuh seneng meneliti, emang ketertarikanku kan di seni rupa, di visual gitu, tapi aku seneng meneliti hal-hal yang receh-receh gitu. Karena aku pikir hal-hal receh itu sebetulnya juga nggak receh-receh amat gitu. Ya apa sih pedagang buah, mereka pengetahuannya dari mana sih bisa mengorganisasikan buah dan sebagainya. Itu sebetulnya hal yang keseharian ada di sekitar, sering dilewatkan, tapi itu sebetulnya menarik untuk ditelusuri. Aku punya ketertarikan untuk menelusuri kayak gitu. Kayak contoh lain itu ketertarikanku, kenapa sih arek anyar itu kerja dan sebagainya harus pakai baju hitam putih, atau kesadaran estetika tiba-tiba muncul saat 17 Agustusan. Tiba-tiba ngecat jalan dan sebagainya. Itu menjadi kasus-kasus yang menarik gitu, yang coba tak baca gitu. Tapi dalam kasus ini aku coba membaca yang pedagang buah. Abstrak, lanjutlah. Penelitian banget. Iya makanya ya. Estetika ya estetika sebetulnya kayak teman-teman mungkin lumayan akrab dengan istilah estetika kan, apalagi dengan Instagram dan sebagainya. Wah, kudu estetik dan sebagainya gitu-gitu kan. Pengetahuan estetika itu biasanya memang dimaknai sebagai bentuk visual, bentuk visual yang indah, yang bagus dan sebagainya.
Tapi memang perlu digarisbawahi sebetulnya estetika itu bukan hanya berkisar itu. Estetika itu sebetulnya sensibilitas. Sensibilitas itu adalah bagaimana tubuh kita meresepsi segala hal, mulai teko sentuhan, bau, suara dan sebagainya itu adalah bentuk-bentuk estetika gitu. Makanya kayak katakanlah kopi itu bisa dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain gitu, tergantung sensibilitasnya terhadap itu. Kenangan apa sih yang ada di kopi, katakanlah Acong kenangannya di kopi pasti ingat teman-teman nongkrong dan sebagainya. Makanya saat minum kopi itu menjadi satu hal yang nyaman, membuat dia nyaman, enak dan sebagainya. Tapi ada satu teman yang mungkin habis minum kopi terus dia tiba-tiba ketabrak bis gitu. Makanya menjadi kenangan yang buruk. Kopi ya itu menjadi hal-hal yang sensibilitas orang-orang berbeda masing-masing gitu. Oke, lanjut aja. Ini biar cepat materi ini. Lanjut. Ya, bentuk organisasian buah. Ini ya sebetulnya ini yang aku temukan ya, akhirnya dalam mengorganisasian buah itu memang penjual lebih banyak untuk menata buahnya dari berdasarkan buah itu, maksud bentuk gitu. Kan pertanyaannya apa sih kok gak berdasarkan bentuk gitu. Like ngomongin bentuk kan akhirnya kayak apel atau jeruk bisa aja tuh diambil bentuk-bentuk yang sama atau ukuran-ukuran yang sama terus ditata secara acak, ada jeruk, ada sirsak dan sebagainya. Tapi enggak, ternyata pedagang lebih banyak memilih untuk menatanya berdasarkan jenis. Ya terus akhirnya aku studi coba wawancara lah ke pedagang-pedagang buah. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda pernah mengikuti les atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan seni gitu. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penjual buah yang diwawancari pernah atau belum pernah mendapatkan pelajaran pelatihan seni gitu. Ya karena estetika dekat dengan seni ya, makanya pertanyaanku coba ke sana dan sebagian besar menjawab tidak pernah. Bukti bahwa pedagang memiliki pengetahuan. Apakah menurut Anda penting mengatur buah gitu. Dan semua punya kesadaran bahwasanya penting untuk mengaturnya. Ya mungkin aja kan kayak ono sing ngide gak penting ngatur, taruh aja dan sebagainya. Ternyata enggak, mereka semuanya punya kesadaran. Terus mengorganisir buah berdasarkan apa? Ini lebih banyak dilakukan untuk berdasarkan jenis itu tadi. Terus yang keempat, dari mana Anda mendapat keterampilan merangkai buah? Jawaban pertama, pilihan pertama meniru, dua meniru dan eksperimen, yang ketiga bereksperimen gitu. Coba-coba dan biasa gitu. Pokoknya yang ketiga itu bereksperimen. Pokoknya meniru, karena ini sebetulnya artikelnya bahasa Inggris terus tak transit maneh balik ke bahasa Indonesia. Jadi agak kacau di sini. Pokoknya meniru dan bereksperimen dan coba-coba eksperimen aja yang ketiga. Terus jawabannya memang lebih banyak yang mereka bereksperimen. Mereka saat diwawancara itu lebih banyak jawabannya mereka ngomong bahwasanya enggak kok, aku gak meniru gitu. Mereka gak meniru toko lain, tapi mereka mencoba-coba sendiri gitu. Itu malah menjadi satu dasar yang membuat aku semakin penasaran sebetulnya. Terus kalau mereka gak meniru toko yang sebelah dan mereka ngomong coba-coba, terus pengetahuan mereka untuk mulai melakukan menata itu dari mana dong dan sebagainya. Atau jangan-jangan itu menjadi satu hal yang klise gitu, kayak kebanyakan orang mungkin kayak seniman pun ya gitu ya, dalam prakteknya kayak karyanya mirip siapa gitu, tapi kayak kamu niru enggak sih bikin karya? Enggak, aku enggak dewe orisinil dan sebagainya. Padahal informasinya tersimpan di kepalanya terus muncul gitu. Prakteknya terjadi secara tidak langsung. Terus dari pertanyaan-pertanyaan tadi aku coba menelusuri dari berbagai sumber. Ternyata kayak pengetahuan estetika masyarakat itu ada didasarkan oleh dua hal gitu. Sebetulnya kayak bioestetik sama sosioestetik. Yang bioestetik itu adalah estetika yang diwariskan lewat genetika. Jadi kayak itu menjadi satu kasus yang menarik ya. Sebetulnya yang diwariskan lewat genetika itu tidak cuma kecerdasan. Jadi kayak pengetahuan estetika, sensibilitas dan sebagainya itu juga diwariskan. Contohnya kayak apa ya? Ketakutan itu kan bagian dari sensibilitas ya. Makanya kayak ada beberapa orang yang takut kalau lihat
apa lubang-lubang cilik sing kayak tawon itu, ada rasa kengerian atau di kegelapan ada kengerian dan sebagainya. Itu sebetulnya ada faktor genetika yang bermain di situ, estetika yang diturunkan dari leluhurnya mungkin. Kalau orang Jawa kan malah kon kudu apa, kamu harus tahu 7 turunan di atasmu gitu untuk kamu memutuskan menjadi apa. Dan itu sebetulnya sangat relevan dengan konsep bioestetik ini. Kayak misal gitu ada satu orang yang dia leluhurnya bertani, leluhurnya itu akan menjadi petani dan sebagainya. Saat dia berhadapan dengan bidang pertanian, dia akan punya intuisi untuk memutuskan, oh aku kudu ini dan sebagainya. Beda katakanlah dengan satu orang yang lain, dengan orang B yang dia nggak punya background keluarga petani, pedagang lah katakan, terus dia tiba-tiba bertani, intuisinya akan berbeda. Dan hal-hal itu sebetulnya yang terjadi secara tidak sadar, hal itu sebetulnya diolah gitu dan menjadi hal yang diputuskan oleh seseorang gitu. Oh akan seperti ini dan sebagainya. Banyak sebetulnya yang diwariskan kengerian, terus sensibilitas, apa mana ya? Ya selain itu kecerdasan, terus mungkin kecenderungan warna dan sebagainya itu sebetulnya juga ono informasi-informasi itu selalu diturunkan ke generasi selanjutnya. Terus selanjutnya adalah sosio estetik gitu, estetika yang dibangun oleh sekitar. Estetika yang dibangun sekitar itu ya sebetulnya informasi sensibilitas yang dibangun oleh sekitar, lingkungan gitu. Kalian tinggal di mana, hidup di mana, apa yang ditemui tiap hari dan sebagainya. Kan sebetulnya kayak cara kerja otak itu sebetulnya dia akan merekam semuanya tanpa kecuali lalu dimasukkan ke dalam otak. Tapi memang kayak contoh kita baca buku gitulah. Baca buku kita baca buku, tapi mungkin saat ditakoni kon mari maca apa sih, kita itu lupa. Tapi padahal informasinya itu tersimpan di otak dan mungkin saat ngobrol dan sebagainya tanpa sadar moro-moro informasiku muncul. Kayak aku tau maca nang ndi ya, aku kayak tahu deh iki kayak ngene lho kasusnya yang terjadi dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya informasi-informasi itu makanya menjadi penting gitu katakanlah untuk melihat sebuah karya, untuk mendalami sebuah karya atau mendalami sebuah kasus, untuk tahu latar belakang karya gitu, untuk tahu latar belakang senimannya gitu. Senimannya tinggal di mana sih, di lingkungan yang apa, rural, pesisiran atau apa gitu. Karena informasi visual yang diterima, informasi sensibilitasnya, bau dan sebagainya, itu tiap hari ini berbeda. Atau kayak kita naik sepeda motor dari rumah menuju ke Histeria. Sebetulnya kayak mata kita kan juga melakukan scanning terhadap sekitar no. Kita sebetulnya rekaman itu sebenarnya ada di kepala gitu. Tapi kita kadang-kadang kalau nggak ono poin sing penting kita akan lupa itu. Tapi padahal informasinya tersimpan dan itu menjadi informasi-informasi itu menjadi akumulasi atas keputusan-keputusan estetika yang kita ambil akhirnya. Oh aku akan begini, aku akan melakukan ini, itu dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang umum terjadi gitu. Jadi kayak dalam kasus penjual buah tadi, akhirnya penjual buah itu memang ya dia punya satu informasi yang diturunkan kayak kesadaran estetika dari gennya dia, mungkin dari orang tuanya atau apa saat bertemu dengan buah yang seperti ini atau medium seperti ini, dia akan diperlakukan seperti ini gitu. Tapi yang lain adalah sosioestetik gitu. Itu yang menjadi pemengaruhi saat dia tahu toko-toko lain pernah melihatnya dan sebagainya, meskipun tanpa dia ngomong meniru atau dengan apa jenenge, dengan maksud tujuan meniru itu, tapi secara naluriah tubuhnya akan merespon dan melakukan kerja-kerja seperti itu, menata, menyusun dan sebagainya. Ya hal-hal itu kalau nang term seni rupa kan sangat dekat dengan nirmana nih, kayak menata titik, menata objek dan sebagainya gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya praktek-praktek itu juga dilakukan dengan sadar atau tidak sadar. Tapi sebetulnya informasinya ada. Oke, next. Ini menjadi satu hal yang menarik juga. Ini adalah variabel ketiga gitu. Variabel ketiga itu adalah intervensi objek. Jadi ternyata objek yang dilakukan yang diolah itu dalam kasus ini buah, itu
itu sebetulnya dia juga tidak diam. Dia juga mengirimkan sinyal-sinyal untuk mengintervensi keputusan kita. Iya, itu kayak Dufresne ngomong penilaian estetik yang diberikan dari dalam objek bukan dari dalam diri kita. Kami mendefinisikan keindahan, kecantikan, kami memastikan apa objeknya. Maksudnya dalam konteks seperti ini. Buah itu sebetulnya dia menjadi satu objek gitu. Tapi kita sebagai manusianya sebetulnya punya respon atau punya sikap terhadap bagaimana objek ini harus dilakukan. Tapi ternyata objek itu juga punya informasi yang itu mengintervensi pengetahuan kita. Akhirnya kayak aku membayangkan itu kayak pengetahuan kita akan menuju ke buah gitu, terus buahnya punya dia muncul keluar gitu. Terus ketemu di tengah-tengah akhirnya memutuskan, oh aku akan seperti ini. Semangka akan tak taruh seperti ini karena dia besar, akan aku taruh digantung-gantung atau ditaruh di bawah, lalu buah-buah yang kecil di sampingnya dan sebagainya. Lah ada hal itu. Jadi kayak di skemanya seperti ini sebetulnya, kayak pengetahuan estetika itu dibangun sama bioestetik sama sosioestetik kan. Ada dua hal itu yang terjadi gitu. Intervensi itu menjadi akumulasi pengetahuan. Tapi untuk memutuskan akhirnya tisu ini mau ditaruh mana atau asbaknya dan sebagainya, itu ada intervensi dari objeknya. Objek itu juga mengirimkan sinyal untuk mengintervensi gitu. Oh ini dan sebagainya, meskipun bukan percakapan verbal atau ngomong apa, tapi sebetulnya dari visualnya, dari bahasa dari objeknya itu sendiri dia mengeluarkan informasi yang akhirnya mengintervensi. Akhirnya pengetahuannya ketemu di tengah, bercabang, terus ya menjadi keputusan pengorganisasian buah. Ya dalam konteks ini sebetulnya kayak kasus-kasus seperti ini tuh banyak dilakukan oleh masyarakat ya, seperti yang aku contohin tadi, kayak selain pengorganisasian buah terus ada satu kegiatan katanya 17 Agustusan dan sebagainya, itu kayak kesadaran masyarakat tiba-tiba muncul untuk merespon, menggambar jalan dan sebagainya. Mereka punya pengetahuannya, habitnya ada, lalu di tanggal 17 dan objek jalanan itu mungkin memberikan satu intervensi yang membuat mereka berpikir, oh ini ngerespon jalan, oke juga nih menggambar dan sebagainya. Itu ya satu hal yang terjadi di masyarakat, tapi banyak sebetulnya banyak kasus-kasus lain yang berhubungan dengan itu gitu, yang bisa digunakan sebagai contoh bagaimana akhirnya pengetahuan estetika bekerja dan sebagainya. Jadi kayak sebetulnya apa yang terjadi di masyarakat, entah itu kelihatan sepele atau kelihatan apapun, itu sebetulnya mereka punya satu dasar untuk melakukannya. Makanya untuk membaca satu karya atau satu aktivitas masyarakat itu tidak bisa dibaca hanya dari bentuk tunggal. Katakanlah gambar di jalan hanya dinilai oh gambarnya elek, asin dan sebagainya. Tapi perjalanan menuju ke sana dan menjadi sebuah objek itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Satu hal yang penting untuk dibicarakan, untuk dikaji, untuk diteliti dan sebagainya. Ya meskipun remeh-temeh ya, tapi itu menjadi satu hal yang menarik. Keputusan warga akhirnya kalau kita coba relasikan ke bentuk-bentuk kesenian masyarakat, mungkin seperti wayang atau seperti aktivitas-aktivitas bersih desa yang lain, bagaimana atau tumpengan dan sebagainya, bagaimana akhirnya mereka mengorganisasikan tumpengi dan sebagainya gitu-gitu kan pasti berdasarkan satu filosofis atau pemaknaan tertentu gitu yang dilakukan oleh mereka, dan itu sebetulnya memang dilakukan bukan berdasarkan satu hal yang tiba-tiba mereka ada-adakan, tapi sebetulnya itu menjadi satu hal yang termanifestasi atas berbagai hal, berbagai pengetahuan yang mereka miliki dan objek-objek yang ada di sekitar mereka gitu. Untuk bisa mengorganisasikan itu sebetulnya menjadi satu hal gitu, satu manifestasi yang muncul sebagai sebuah produk atau karya seni atau aktivitas masyarakat dan sebagainya. Prakteknya menjadi macam-macam dan itu menjadi satu hal yang ya sangat menarik gitu prakteknya untuk dibaca dan ditelusuri. Makanya emang nggak boleh sih untuk mengecilkan kerja-kerja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena itu bukan kerja-kerja yang terjadi di masyarakat itu memang biasanya tidak terjadi secara serta-merta tiba-tiba muncul ngawur, enggak juga, tapi sebetulnya
dari ide-ide yang muncul itu dan dieksekusi itu biasanya ada satu rangkaian gitu yang mendasari itu dan membuat itu menjadi konteksnya mungkin akan menjadi penting atau belum dianggap penting tapi sebetulnya itu menjadi satu hal yang menarik gitu untuk dibaca, untuk dilakukan dan sebagainya. Selanjut ya ini konklusinya gitu-gitu kan. Kalau ngomongin estetika masyarakat itu ada satu buku yang menarik, bukunya Mandoki itu seru banget sih ngomongin tentang estetika masyarakat, bagaimana estetika ada di sekitar kita gitu. Terus selanjutnya ya praktek kesenian di tengah masyarakat. Oke, dari sudut pandang seniman, karya seni dapat diciptakan, berbagai karya seni dibuat memiliki galeri seni atau menjadi ruang pengakuan sebuah ya dari sudut pandang seniman ya untuk menciptakan sebuah karya gitu dalam praktek kesenian masyarakat gitu. Terus ruang menjadi sangat berperan untuk di mana tempat bekerja atau menghasilkan sebuah karya atau aktivitas itu dihasilkan berperan gitu. Kalau ngomongin di praktek kesenian gitu, akhirnya memang ada ruang-ruang yang melegitimasi kayak galeri dan sebagainya, itu benar-benar ruang yang melegitimasi. Jadi kayak kalian naruh apapun, kalau karena aku menuliskannya di sebelumnya itu ada de facto dan de jure gitu. Itu seperti kayak negara gitu, pengakuannya kan ada dua. Mereka ada, terus ada yang mengakui. Itu menjadi komplit sebuah karya seni gitu. Nah, ruang akhirnya juga berperan gitu. Karyanya ada, tapi mereka sebetulnya butuh pengakuan gitu. Kayak oke, kon gawe karya seni sing bener-bener katakanlah gawe seni gawe karya seni sing instalatif ngono, sing futuristik dan sebagainya. Lalu mbok tempatkan ke dalam sebuah kampung. Dalam satu kasus kampung itu sebetulnya orang-orang masih belum teredukasi tentang itu. Mereka masih kenalnya seni adalah lukisan apa dan sebagainya. Tiba-tiba kalian tempatkan itu, ya itu akhirnya karya seninya tidak akan mendapat pengakuan dan orang-orang tidak akan tahu itu karya seni. Lagi apa sih bentuknya apa dan sebagainya. Makanya ruang menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk menaruh karya seni. Ruang paling aman kalau untuk memamerkan karya seni emang galeri gitu, karena galeri memang secara kultural udah dibangun menjadi ruang yang memiliki batas bahwasanya ini seni dan di luar non seni gitu. Maksudnya kayak kan banyak karya-karya sekarang yang sebetulnya remeh-temeh gitu ya, kayak katakanlah kursi biasa terus ditaruh di satu ruang galeri terus dikasih name tag gitu toh dan sebagainya. Sebetulnya gak ada beda nih kursi dengan kursi yang ada di kelas dan sebagainya, tapi karena itu ditaruh di sebuah medan seni, ditaruh di ruang seni, akhirnya opini orang-orang bisa digiring untuk memaknai karya itu sebagai karya seni. Tapi beda lagi saat ruangannya ditaruh di kelas lagi gitu atau ditaruh di kampung gitu. Ya kursi akan menjadi kursi aja, tidak akan dimaknai sebagai karya seni. Jadi ruang juga sangat penting di sana. Malah dalam satu kasus itu ada satu pameran seni yang di dalam ruangannya itu tidak ada lukisan sama sekali gitu. Si seniman cuma menawarkan gagasan. Jadi itu aku lupa pamerannya di Bandung, senimannya aku lupa. Jadi orang masuk, terus orang masuk itu dibatasi, senimannya itu cuma berjalan sebagai tour guide gitu loh. Terus dia mengajak, ayo rombongannya ke menatap tembok ini. Terus dia menjelaskan di tembok ini aku akan menggambar ini, melakukan ini, itu dan sebagainya. Terus berpindah lagi ke tempat lain. Bendanya benar-benar gak ada yang ditawarkan, dia hanya konseptual dan sebagainya. Tapi itu menjadi aktivitas yang bisa dimaknai sebagai kegiatan seni karena memang berada dalam satu tempat kesenian yang udah terlegitimasi. Oke, galeri seni berarti aktivitasnya seperti itu. Itu menjadi hal yang ruang menjadi hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan ya, pemilihannya dan sebagainya gitu untuk menaruh sebuah karya seni katakanlah di tempat-tempat publik atau tempat-tempat kampung, relevankah dengan orang-orang yang ada di sana atau bisa berkoneksi nggak sih dengan orang-orang yang di sana. Itu menjadi satu hal yang penting gitu. Kadang-kadang juga teman-teman praktek yang tidak mau membaca itu lebih lanjut gitu juga banyak terjadi ya. Kayak salah satu contoh kasus, aku pernah bertemu dengan satu pelukis surrealis, jadi gambar surrealis gitu.
Surrealis itu kan gambarnya susah, realis kan mirip gitu. Surrealis kan digawe macam-macam gitu-gitu kan. Terus isunya yang dibicarakan dalam karya itu adalah dia mengkritik siaran televisi yang katanya isinya sampah gitu. Oke, terus itu dipamerkan di dalam ruang seni. Tujuannya adalah ingin menyadarkan publik bahwasanya televisi itu isinya saiki sampah dan sebagainya. Oke lah. Oke, ditaruh di dalam, dipamerkan di dalam satu ruang seni. Dipamerkan dalam ruang seni yang tentu saja sebetulnya ruang seni itu sebetulnya dia kan punya batas tersendiri ya, ruang seni dengan ruang publik itu. Kadang-kadang masyarakat awam itu masih punya ketakutan untuk masuk ruang seni, galeri dan sebagainya, kayak iki bayar apa gak mlebune, kayak mereka masih merasa bukan bagian dari komunitas itu untuk masuk. Aku oleh gak ya masuk dan sebagainya, padahal sebetulnya ruang seni kan ruang publik juga. Tapi emang ruang seni itu memiliki sekat tersendiri gitu dengan publik umum gitu. Perlu disadari seperti itu sih. Oke, karyanya ditaruh di galeri itu, dipamerkan dan sebagainya, tapi tujuannya untuk menyadarkan publik. Karyanya surrealis dan sebagainya. Terus pertanyaan yang muncul adalah, terus bagaimana orang bisa mengerti apa yang Anda maksudkan gitu. Deskripsinya juga nggak ada kan, dia cuma pakai name tag gitu aja kan, nama seniman, biodata karya dan sebagainya. Terus bagaimana orang bisa tahu tentang karya itu gitu, apa yang dibicarakan di dalam karya itu. Ya jawabannya dek ini ya seniman banget kan. Ya udah, kalau orang nggak tahu ya biarin aja gitu. Berarti mereka bukan mereka kurang paham tentang seni dan sebagainya. Tapi aku rasa itu menjadi term-term yang tidak adil gitu. Karyanya dipamerkan di publik, ditujukan untuk publik umum, tapi karyanya itu sebetulnya sangat susah untuk dimengerti. Dan yang lebih parah maksudnya dia gak membangun jembatan untuk membuat orang-orang mengerti tentang itu gitu. Maksudnya membangun jembatan itu kayak, ya mungkin salah satu cara untuk membangun jembatannya paling mudah adalah deskripsi, membangun tulisan, deskripsi, naratif. Ya meskipun aku banyak berpraktek di kesenian gitu, sebetulnya kalau lihat lukisan surrealis ngono aku ya bingung. Maksudnya karya-karya sing ngono kan bingung. Ini ngopo ya maksudnya dan sebagainya. Kadang-kadang kan akhirnya esensinya orang-orang akhirnya dari sebuah karya gitu itu nggak dapat gitu, dan oleh cuma mungkin indah dan mantuk-mantuk aja, ya apik dan sebagainya, tapi apa yang pengen disampaikan itu nggak benar-benar masuk gitu. Terus ya aku sering mencontohkan dan ngobrol gitu dengan teman-teman kayak salah satu kegiatan sing aku pikir efektif gitu, katakanlah membuat sebuah karya yang dikritik, pengen ngomong ngeritik tentang kultur gosip ibu-ibu sing iku gak sehat dan sebagainya. Contohnya seperti itu gitu. Terus oke, yang pengen melakukan kegiatan atau pameran itu katakanlah seniman. Terus akhirnya senimannya cuma bikin karya dan dipamerkan di balai desa. Apakah itu udah cukup menjembatani dan sebagainya gitu. Sebetulnya itu masih kurang, masih bisa dispesifikkan lagi. Kayak katakanlah akhirnya kan pertanyaan, kepentingan ibu-ibu untuk datang dan membaca kritikmu melalui karya ini itu apa, untuk datang ke balai desa. Dia punya urusan domestik yang lebih penting nih, punya kudu ngurusi anak, opo dan sebagainya. Oke, kalau gitu sebetulnya kerja-kerja seniman memang harus kerja-kerja sing memproduksi karya atau seniman harus dikerjakan lebih lanjut, pembacaannya kayak lebih lanjut, kayak oke, berarti ibu-ibu dekat dengan apa sih? Oh, ibu-ibu dekat dengan tukang sayur karena mereka tiap hari belanja. Ya udah, kenapa nggak buat karya di sana aja gitu, katakanlah gambari rombongnya gitu, atau bikin zin atau tulisan pendek-pendek gitu dititipin di tukang sayur, jadi kalau ada ibu-ibu beli nanti dikasih zinnya dan sebagainya. Ya maksudku kayak jembatan-jembatan itu seperti itu memang harus dibangun saat melakukan aktivasi atau praktek di warga gitu, atau dengan tujuan, katakanlah kalian punya tujuan, oke, karyaku akan respon situs ini atau set spesifik gitu di tempat ini gitu. Makanya kenapa akhirnya kayak memetakan orang-orang yang di sana apa, isu yang kalian garap apa, dan sasarannya itu akan siapa sih, spesifik untuk anak-anak sekolah yang ada di kampung ini atau untuk orang yang lebih luas dan sebagainya. Itu menjadi sangat penting gitu untuk dipilih gitu, karena emang sangat susah sebetulnya untuk membuat karya yang bisa masuk ke semua kalangan gitu.
emang harus punya satu spesifikasi tertentu sih untuk bisa dia ini beradaptasi dengan ruang, bisa menjadi apa karyanya bisa diterima dan sebagainya gitu. Kalau kalian kemarin dapat kelas kurator kan sebetulnya kerja-kerja kurator akhirnya ada di sana juga kan untuk membangunkan jembatan. Aku seneng memang dengan term-term itu ya, membangun jembatan gitu. Karena ya tugas kurator seperti itu. Biasanya nih seniman itu atau yang mau produksi karya punya kecenderungan untuk apa ya, bahasa-bahasanya cukup egois gitu, kayak seniman oke nggak karyanya aku kayak gini pokoknya dan sebagainya gitu. Lah tugas kurator itu sebetulnya emang ngobrol sasaranmu itu apa sih dan sebagainya gitu. Cukupkah dengan cuma dipamerkan di satu ruang terus kue cabut karyamu itu kan nyampe enggak sih ya pesannya gitu. Oke enggak, ternyata emang harus dibangun yang lain. Oh kan ngomong nih isu banjir, oh coba dikasih visual-visual yang lain gitu selain lukisan kan. Katakanlah visual suara dan sebagainya. Jadi kalau aku pribadi emang seneng dengan karya yang memiliki lebih dari satu sudut pandang gitu. Karena itu untuk menguatkan konteksnya ya, konteks apa yang dibicarakan dan sebagainya. Kayak katakanlah ngomong isu banjir, kadang-kadang seniman kan gambar atau membuat instalasi yang menurut penafsiran ini, dan penafsiran si seniman itu biasanya sangat tidak linear ya. Katakanlah banjir, dia nggak serta-merta buat banjir. Mungkin dia cuma akan dia nemu potongan kasur yang hanyut lalu dipotong dan ditempelkan gitu. Bisa aja kan sebagai representasi banjir. Tapi objek itu belum cukup menjelaskan. Medium-medium lain perlu dihadirkan di sana sebetulnya untuk membangun jembatannya agar lebih mudah untuk orang bisa menerima gitu. Karena kayak nggak semua orang dipukul rata, oh wes kon paham seni dan sebagainya, enggak gitu. Kita coba grade-nya itu kita sesuaikan dengan hal yang paling mudah gitu, bagaimana untuk diserap. Oke, berarti kayak gini, oke aku objeknya kasur, oke aku coba akan memunculkan video ini juga dan aku akan kasih katakanlah ono sound gitu yang itu hasil wawancara dengan pemilik kasur ini. Kasurnya gaya apa sih dan sebagainya, terus hilang tanggal apa. Jadi kayak narasinya karya itu menjadi kuat gitu loh. Objeknya ada, terus ada satu paparan mungkin video atau bentuknya macam-macam, gak harus seperti itu sih. Video untuk menjelaskan dan ada suara-suaranya, itu menjadi satu hal yang menarik ya. Jadi konteksnya kayak komplit gitu. Orang delok wis satu paket. Oh, ternyata kayak gini ya maksudnya dan sebagainya. Karena kalau kita ngomongin karya hari ini itu kepemilikannya kan bukan hanya kepemilikan material ya, tapi kepemilikan kesan itu menjadi penting. Bagaimana orang akhirnya aware terhadap apa yang kamu bikin dan sebagainya. Aku aja sebetulnya delok pameran terus karyane api ngono iku ya cuma lewat aja kayak oh ya api. Tapi biasanya ono sing gateli siji dan sebagainya, enggak ya sing apa resek gitu. Satu karya itu sebetulnya menjadi ingat oh karya ini ternyata kok gini dan sebagainya, itu menjadi satu konteks yang menarik gitu. Ya caranya untuk membuat karya semacam itu sebetulnya ya macam-macam pendekatannya, atau mungkin kalian membuat satu bisa aja membuat satu pendekatan yang berbeda gitu. Itu hal untuk bagaimana mengatur sirkulasi orang yang melihat pameran kalian itu yang melihat karya atau aktivitas itu sebetulnya masih bisa menjadi otoritas orang yang si senimannya itu. Kan banyak kasus kan cuma oke seniman deh kayak karyanya dipajang dan sebagainya, tapi terus mari ngono cabut dan sebagainya. Padahal untuk bagaimana orang menikmati karya itu bisa dilakukan sedemikian rupa. Katakanlah kayak orang kalau kalian pengen maksimal untuk menikmati karya ini, kalian harus mundur 3 langkah lalu duduk di kursi yang disediakan lalu mendengarkan lagu yang sudah disediakan. Jadi menikmati karya akan maksimal kalau kalian melakukan itu. Hal-hal seperti itu sebetulnya membuat kepemilikan kesannya lebih berasa daripada cuma sekedar melihat karya terus lewat dan sebagainya. Tapi treatment selanjutnya yang dilakukan itu juga bisa menjadi satu hal yang menarik. Kayak satu karya yang oke, aku menurutku kayak karyane Hahan yang di Arjok itu seru juga sih, yang di apa judulnya itu market spekulatif. Jadi dia bikin satu karya yang gede-gede, tapi orang nggak cuma lihat karyanya kan akhirnya dipotong-potong jadi bagian 30 cm gitu loh. Terus orang bisa beli satu bagian gitu-gitu.
nomor 1, 2, 3, 4 ya kayak gitu sistemnya lelang. Kalau pengen jual lagi bisa nanti dijual di sana dengan harga yang kamu tentukan. Ada interaksi yang seperti itu dibangun. Makanya kan term-term karya interaktif itu menjadi lumayan populer sekarang karena karyanya bisa bisa disentuh, bisa dilakukan aktivitas bersama dan sebagainya. Dan sejauh ini sebetulnya term-term seperti itu untuk membuat aktivitas di kampung itu menjadi aktivitas di kampung atau di tempat publik lainnya itu menjadi hal yang efektif gitu daripada sekedar membuat karya lalu ditempelkan atau ditinggal dan sebagainya. Aktivitas untuk mendasari membuat karya itu atau aktivitas yang dilakukan sebagai follow up-nya itu menjadi penting gitu untuk akhirnya orang-orang lebih aware, bisa masuk ke karyanya, merasakan dan sebagainya. Kayak membuat karya suci ngono iku kan wis gak usum ya. Maksudnya kayak zaman-zaman Renaissance kan emang seperti itu. Sebetulnya kayak karya seni kan kenapa dia harus di white cube, harus pameran di galeri yang putih bersih, karena itu kan sebetulnya muncul karena di era Renaissance memang karya-karya itu menjadi karya-karya milik gereja gitu kan. Yang dia ditempatkan di tempat khusus, suci, enggak semua orang bisa masuk dan enggak boleh dipegang dan sebagainya. Tapi term-term itu sebetulnya diamini sampai sekarang gitu menjadi konvensi kalau masuk di galeri. Karya enggak boleh disentuh dan sebagainya. Sebetulnya kalau tulisan karya dilarang disentuh, sentuh aja mungkin boleh gitu. Tapi gitu-gitu kan kayak secara enggak langsung orang-orang harus sepakat bahwasanya oke, karya enggak boleh disentuh dan sebagainya. Tapi ya itu berkembangnya hari ini sebetulnya lebih banyak juga karya-karya yang interaktif, karya-karya yang memang melakukan aktivitas dan sebagainya, dan bentuknya juga sangat berkembang. Nggak harus 2 dimensi, 3 dimensi, tapi bentuk instalatif, aktivitas dan sebagainya itu bisa dimaknai sebagai karya gitu. Tinggal konteks-konteks apa sih yang cocok gitu untuk masuk menemui medannya. Aku sering kali ngobrol dengan teman-teman gitu untuk kalau mau memproduksi karya sebetulnya jangan dibayangkan mediumnya dulu. Banyak kan teman-teman biasanya membayangkan oke, aku mediumku akan pokoknya lukis gitu, atau mediumku akan patung saat untuk menerjemahkan satu isu gitu. Ya bisa aja itu menjadi satu membatasi gitu, satu hal yang membatasi, itu malah membatasi kita sendiri. Kalau aku mending masuk dulu, tahu konteknya, tahu permasalahannya, tahu isu yang digarap, terus dipetakan. Oh ini aku harusnya memunculin lewat apa ya? Oh aku harus bikin aktivitas warga. Terus aku akan menghasilkan karya ini yang akan dipamerkin. Karyanya bentuknya aku akan bikin video dan foto aja karena ini cukup representatif dengan warga gitu-gitu. Karena kalau memang dibatasi dari awal bisa aja medium-medium yang dipilih itu enggak relevan dengan apa yang kita temukan di jalan gitu. Jadi paling enak ngono. Dan sebetulnya hari ini tuh kalau untuk seniman ya yang di seni rupa enggak usah takut untuk karyanya berubah-ubah gitu. Kayak tuntutannya kan kalau orang berjalan di jalur kesenimanan itu wis pokoknya kudu gawe karya styling ini wis ngene terus saya aja berubah-ubah. Sebetulnya kan itu jebakan pasar banget nih. Lek kon pengen mlebu galeri, pengen karyamu payu nang market, ya emang karyamu dituntut untuk konsisten. Wis bentuke ngono ae. Karena kalau karyamu berubah-ubah, nilainya akan berubah juga gitu dan sebagainya. Tapi perlu disadari bahwasanya lek ngomongin seniman itu aku sering mendefinisikan dari 3. Seniman yang sejuk-sejuk saja, seniman yang sejuk saja itu gambar ini kan tendensi pengen laku dan sebagainya. Yang kedua seniman market karena emang karya dia pengen karyanya laku dan sebagainya. Yang ketiga karya sebagai manifestasi pengetahuan. Sing dia niku selalu ngomongno isu, ngomongno apa dan ngomongno kritik dan sebagainya. Dan bentuknya itu sangat sah untuk berubah-ubah. Kadang-kadang kayak instalasi, kadang-kadang kayak musik, kadang-kadang gaya apa dan sebagainya. Karena hari ini tuh lek nanggone tataran karya sebagai manifestasi pengetahuan yang dituntut untuk konsisten itu adalah bukan bentuk, tapi adalah sudut pandang dari seniman nih. Dan sudut pandang orang itu dari satu orang ke orang lain itu pasti akan beda. Ya kayak aku sama Ipung gitu, untuk menanggapi satu masalah yang sama pasti meresponnya akan berbeda. Aku piye, Ipung piye, dan itu menjadi satu hal yang menarik gitu, yang kalau ditarik garis merah itu ya pasti akan ada. Jadi kayak hari ini bentuk enggak terlalu penting, kalian bisa berubah-ubah atau apapun gitu. Ya tapi memang apa yang pengen kalian suarakan, apa yang pengen dibicarakan dan sebagainya tetap akan tetap ada seperti itu. Sudut pandang kalian, sudut pandang seseorang itu berubahnya enggak akan drastis, pasti by proses dapat informasi baru lagi, baru diolah lagi dan sebagainya.
kayak gitu-gitu itu prosesnya. Wih, satu Jumatan yo. 11:30 mari berarti Bung. Jumatan ya berarti. Ini aku term yang sangat menarik ini dari satu seniman namanya Beni Wicaksono. Dia ini ngomong mesti ngono. Seniman adalah antena terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Kayak ya menurutku ini menjadi term yang sangat masuk akal gitu karena ngomongin seniman dan sebagainya kadang-kadang kayak apa ya, seniman bertudung dengan skillnya dan ngomongin praktek kreatifnya semacam itu dan sebagainya, tapi sebetulnya enggak, dia ini yang gaya community ya, maksudnya kayak gaya lukisan, didol dan sebagainya, dia ini gak melakukan kontribusi atas sekitarnya gitu-gitu, tapi dia ini dicap menjadi orang yang kreatif dan sebagainya gitu. Enggak juga sebetulnya praktek-prakteknya, aku pikir kayak ya praktek yang menarik kalau hari ini kan emang ngomong set spesifik, ngomong konteks lokal itu menjadi satu hal yang menjadi potensi yang bisa diolah ya untuk dimunculkan menjadi karya atau apapun untuk dibicarakan gitu. Itu menjadi sangat kuat gitu seniman dan bisa membahasakan apa yang ada di sekitarnya gitu. Memang tujuan karya itu sebetulnya apa meneh nang Indonesia ya. Tujuannya itu enggak untuk menjadi solusi atas satu permasalahan. Katakanlah masalah itu dimunculkan dalam satu karya. Sebetulnya karya itu tujuannya enggak untuk menyelesaikan, tapi tujuannya itu hanya untuk memantik kesadaran gitu. Bahwasanya masalah ini ada loh di tengah-tengah masyarakatnya. Atau masalah ini terjadi, atau kayak Acong cerita masalah tentang banyak batik terus limbahnya dan sebagainya gitu-gitu. Mungkin gitu karena masyarakat tinggal di sana dan udah lama hidup dengan itu gak melihatnya sebagai masalah gitu. Tapi terus ada satu pihak yang memunculkan dalam karya dan sebagainya, itu akan menjadi perbincangan lagi gitu untuk memantik kesadaran masalah ini ada ya dan sebagainya gitu. Memang untuk sampai fase seniman menjadi satu pemecah masalah di tengah-tengah masyarakat itu aku pikir menjadi sangat susah untuk dilakukan di sini gitu. Sebetulnya iso-iso aja gitu, tapi emang tentu banyak resource yang dibutuhkan, banyak sumber dan sebagainya untuk melakukan itu. Aku pernah berada di satu program gitu, terus aku harus ke Selandia Baru kan. Itu menjadi satu kasus yang menarik gitu. Jadi yang menggunakan praktek kesenian untuk memecahkan masalah itu pemerintah dibantu oleh komunitas-komunitas. Jadi kayak katakanlah di daerah A gitu diidentifikasi, di sini ini banyak tindakan kriminalnya. Lalu pemerintah mengajak komunitas lokal akan merespon dengan membuat sebuah art center di sana. Lah art center itu akan dilakukan banyak aktivitas kesenian, ya aktivitas untuk workshop dan sebagainya, dengan asumsi bahwasanya saat mereka punya kesibukan dan punya skill baru itu, mereka akan melupakan tindak kriminal yang dilakukan gitu. Dan itu terjadi, tapi emang full support pemerintah ya, maksudnya disupport dan sebagainya. Nah di sini kan kita tahu sendiri support pemerintah ya kadang-kadang ono, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mampet banget dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak juga di sini komunitas yang akhirnya jalan sendiri untuk mengusahakan itu. Tapi ya wes jalani komunitas biasanya kan banyak terkendala sama sumber daya, masa hidup dan sebagainya gitu. Mereka punya ketahanan masing-masing gitu. Akhirnya enggak sampai selesai. Ya itu menjadi satu kasus yang menarik ya. Terus ada satu kasus lain kalau di Auckland itu kan memang graffiti itu sangat dilarang. Coret-coret itu dilarang dan sebagainya. Jadi gambarmu gak akan bertahan semalam gitu. Kamu malam coret-coret, pagi jam 10-an pasti akan udah ada petugas yang ngecat ulang. Saat ada tempat yang akhirnya menjadi katakanlah wis digambar terus dihapus, digambari maneh dan sebagainya sampai beberapa kali, itu ambil pemerintah kan ditandai sebagai tempat ini memang perlu diselesaikan masalahnya. Pasan itu aku ketemu dengan komunitas lokal ngono, dene aku lali jenenge, pokoknya si senimannya jenenge Rosliu. Dia akhirnya diminta tolong oleh pemerintah untuk menyelesaikan itu gitu. Dan ini seniman graffiti juga sih sebetulnya. Yang dilakukan oleh dia adalah dia ini memetakan anak-anak nakal yang ada di sekitar situ.
ya di sekitar situ premane terus area-area sekolah dan sebagainya diajakin ngobrol. Dan pada satu titik akhirnya mereka diajak untuk beraktivitas bersama. Jadi nang nggone gang ning Buri Swalayan itu akhirnya mereka bikin kegiatan bersama-sama di sana dan membuat karya yang itu ambek pemerintah akhirnya dilegalkan gitu. Ya wis nggak karya nang kene gak apa-apa dan sebagainya. Karena pasan coret-coret itu akhirnya tempat itu kan dia dibikin mabuk, terus beberapa fasilitas itu dirusak dan sebagainya. Makanya terjadi di sana. Akhirnya seniman masuk di sana coba dia memetakan sapa sih oknume lalu membuat kegiatan bersama dengan asumsi kalau ini ada karya mereka di sini, mereka akan merasa memiliki dan nggak mulai merusak lagi. Dan mereka akan memanfaatkan tempat ini menjadi tempat yang lebih bermanfaat dan sebagainya. Semacam itu asumsi-asumsi yang pengen dibangun. Nah, ya praktek-praktek itu sebenarnya terjadi di nggak semua negara juga sih, beberapa negara gitu yang memang regulasinya ketat dan ini punya kebijakan yang lebih gitu terhadap bentuk-bentuk kesenian dan sebagainya. Tapi memang kalau di sini fungsinya masih untuk memantik, belum untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Tapi aku pikir itu sudah menjadi satu hal yang akhirnya membuat karya menjadi memunculkan sebuah karya itu menjadi penting. Kalau mungkin teman-teman aktivis dan sebagainya mereka bisa melakukan bersuaranya dengan berdemo dan sebagainya, tapi kalau teman-teman yang menempuh jalur kesenian bisa memunculkannya lewat karya, membuat menyuarakan protesnya atau hal-hal yang tidak disepakatinya melalui karya-karya dengan sudut pandang yang unik. Karena aku pikir karya seni itu menjadi alat gitu yang cair untuk berkomunikasi, untuk masuk lewat gambar atau lewat apa dan sebagainya atau lewat sastra, itu menjadi satu hal yang cair, enak gitu untuk komunikasi daripada satu ajakan yang keras. Tidak boleh buang sampah sembarangan atau apapun, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih jenaka atau pendekatan yang lebih artistik gitu, tapi nyentil itu mungkin akan bisa menumbuhkan kesadaran lebih lanjut gitu terkait itu. Coba mana yo? Mari gue. Oh iya, ini ini beberapa contoh yang dibikin sih. Kalau ini tuh karyanya teman-teman Prewangan dari Tuban. Prewangan itu tempatnya di pesisir pantai gitu. Terus karya ini karyanya dibuat pasan Ramadan. Terus lagi pandemi kemarin 2020-2021 pasan Ramadan, terus karena emang tidak boleh untuk melakukan ini jenenge patrol ya. Patrol kan biasanya patrol kan kalau sahur. Ya, terus akhirnya karena nggak boleh berkelompok untuk melakukan hal itu, ya makanya mereka akhirnya coba buat karya ini. Sepedanya ya muni duk rincing kayak gitu-gitulah. Terus ya kenapa memilih sepeda dan sebagainya, dan benda-benda yang dipilih memang benda-benda yang memiliki keterikatan dengan konteks lokal ya. Kayak hal-hal yang memang familiar ada di sana dan sebagainya gitu. Mereka akhirnya memunculkannya dalam bentuk karya, dan karyanya bukan menjadi karya yang diam, maksudnya cuma dipajang ngono tok, tapi karyanya juga dijalankan. Mereka melakukan aktivitas itu ya sepedaan, cuma satu orang gitu teman-teman mereka ya sepedaan untuk membangunin orang sahur dan sebagainya. Dengan aktivitas seperti itu sebetulnya interaksi ini kan terjadi kan, meskipun nggak harus ngobrol dan sebagainya, tapi dengan bunyi-bunyian, dengan apa yang mereka lakukan akhirnya orang-orang juga tahu dengan karya itu dan bangun sahur dan sebagainya kayak gitu. Ya selain karya untuk memenuhi kebutuhan artistik, untuk merespon apa yang ada di sekitar dan berfungsi juga di tengah-tengah masyarakatnya, itu menjadi satu term yang menarik aku pikir dari karya ini. Terus ya ini kegiatan yang dilakukan oleh Serbuk Kayu, komunitasku di Surabaya. Jadi kami juga kapan nih ya, di 2021 kemarin bikin satu kegiatan di Kampung Stren Kali gitu. Kalau Kampung Stren Kali itu di Surabaya sama sih, jadi kayak mereka tinggal di bantaran sungai dan mereka rawan penggusuran. Terus sebetulnya menarik cara mereka untuk mempertahankan dirinya. Cara mereka mempertahankan dirinya adalah dengan strategi Jogo Kali, yang mana menghadapkan rumahnya ke sungai. Karena asumsinya kalau rumah membelakangi sungai,
mereka akan buang sampah ke belakang gitu loh. Tapi kalau sungainya menjadi halaman, mereka akan merawat sungai itu menjadi bersih karena orang mesti secara pikirannya kan lek halamannya kotor wong-wong akan delok omahku kemproh dan sebagainya. Makanya halaman akan selalu bersih. Terus kita coba bikin kegiatan di sana. Ya kegiatannya sebetulnya sama sih, melibatkan beberapa seniman, terus senimannya melakukan pendekatan dengan ngobrol sama warga dan sebagainya gitu-gitu. Terus baru memunculkan karya, ya karya-karyanya ono karya performan, karya instalasi dan sebagainya. Tapi emang konteksnya ngomong karya yang ada di Seren Kali mungkin akan sama gitu, hampir sama dengan apa yang akan kalian kerjakan dalam proyek kedepannya setelah kelas ini gitu. Untuk masuk ke kampung, terus mulai memetakan untuk tahu apa sih yang ada di sini dan sebagainya, lalu memilih medium atau memilih bentuk aktivitas, entah itu bisa aktivitas, kegiatan atau karya seni gitu untuk muncul di sana. Ya hal-hal itu sih sebetulnya. Oke, terus ya wis presentasi ini selesai. Semacam itu ya, mungkin ya saya kembalikan ke Bubung. Cik. Oke, terima kasih Mas Komeng. Ini pemaparan yang detail terkait aku menggarisi beberapa hal di sini ya, yang aku sendiri aku anggap baru, yaitu yang aku juga sebenarnya pengen tahu lebih jauh ya soal intervensi objek tadi, bagaimana kemudian objek mengintervensi kita untuk kemudian menatanya gitu. Tapi dalam beberapa hal sebenarnya antara ini aku agak juga masih bingung ya, antara sebenarnya objek ini yang melakukan intervensi atau sebenarnya kita yang memiliki kita manusia yang memiliki ego terhadap objek ini. Jadi ada ini enggak sih, ada sebenarnya tuh ada kecenderungan kita sebagai manusia untuk kemudian mendominasi objek-objek di luar kita gitu. Itu satu pertanyaan gitu, apakah sebenarnya yang terjadi adalah manifestasi dari rasa dominatif manusia terhadap objek-objek di luar manusia gitu. Makanya kemudian sebenarnya apakah praktik kuratorial itu juga malah praktik-praktik yang secara nggak langsung merepresentasikan kolonial gitu, karena kemudian dia ditata harus rapi, dia harus seragam, dia harus sewarna gitu-gitu. Itu pertanyaanku yang beberapa waktu lalu itu sangat masih aku pertanyakan gitu. Terus yang kedua ya dalam konteks histeria memang aktivitas yang kita kerjakan bersama warga itu bukan solusi ya. Kita enggak sedang berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan sosial yang ada gitu. Tapi sebenarnya aktivitas yang kami lakukan itu harapannya bisa jadi kendaraan bersama antara pihak-pihak yang kemudian ingin mendorong satu isu atau wacana tertentu yang tentunya dengan harapan bahwa itu akan menjadi satu kebaikan bagi banyak orang gitu. Tapi yang kemudian kembali aku pertanyakan adalah apakah kemudian karya seni itu harus fungsional gitu? Kalau kita ngomongin konteksnya dengan masyarakat gitu, apakah kemudian karya seni itu harus punya dampak? Apakah dia harus punya membicarakan satu konteks lokal atau ya intinya apakah dia harus sefungsional itukah gitu? Itu sih mungkin Mas pertanyaan. Ya kalau respon Pupung masalah sing intervensi objek itu atau cuma ego gitu, itu sebetulnya menjadi satu kajian sing panjang gitu ya. Tapi kalau aku sendiri sebetulnya dari beberapa literatur yang aku dapati, sebetulnya mereka itu saling tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka mencapai satu kesepakatan yang tengah seperti yang aku bicarakan tadi. Kayak gelas, kita mendapati satu gelas gitu dengan bentuk yang seperti ini gitu. Oke, secara nggak langsung mungkin kita akan menghadapkan cingkirnya di tempat kita gitu. Ya kita punya informasi untuk melakukan itu gitu. Tapi sebetulnya gelas dengan bentuknya dia punya satu intervensi sing akhirnya kayak narasi sing meskipun dia ini gak berbicara tapi kita bisa membaca itu. Ya akhirnya gelas tetap menjadi benda mati yang nggak punya kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi, tapi dari bentuk-bentuk itu sebetulnya dia ini kayak mengisyaratkan sesuatu gitu untuk akan direspon seperti apa. Contoh pun kayak
piye ya, kayak katakanlah kita bertemu dengan satu objek gitu yang kita benar-benar belum tahu. Ya dengan bentuknya, dengan bentuknya atau dengan apapun, dengan informasi yang kita miliki, kita akan coba menemukan dan iki asini gaya apa sih, dan gaya ganjel lawang dan sebagainya, kayak hal-hal seperti itu. Dan itu sebetulnya kalau sejauh yang aku baca Bung, sebetulnya, tapi aku gak benar-benar iso memvalidasi bahwa itu benar. Informasinya memang berjalan apa ya, bertemu di tengah ngono. Emang ada beberapa beberapa tulisan sing kecenderungan terhadap, malah ono satu sing du frame itu sebetulnya dia ini malah kecenderungannya lebih ke intervensi, maksudnya objek itu yang berbicara, dan ini malah ngomong sebetulnya egone uang, pemikirannya itu akan kalah dengan objeknya, dan apa yang kamu pikirkan di kepalamu itu semuanya wis diintervensi ambil objek iki. Malah ono pendapat yang semacam itu, tapi aku juga agak susah untuk menerima itu kan, karena yang bekerja adalah otak kita, sing mikir kita dan sebagainya gitu. Nah, makanya aku coba memaknainya kayak enggak sih, harusnya memang mungkin itu bertemu nang tengah, dan dia punya satu citraan gitu yang apa ya, dibahasakan kayak ono aura sing terpancar gitu loh. Untuk aurane terus kita membaca seperti ini dan sebagainya. Aku membayangkannya seperti itu. Tapi aku sebetulnya kayak sama validasi juga, Bung. Bener atau enggak? Terus yang selanjutnya apa, Bung? Karya. Yo kolonial itu aku setuju sih sebetulnya, praktek-praktek kuratorial sing semacam itu tuh kolonial banget. Tapi kan sebetulnya prakteknya sangat berbeda dengan Indonesia ya. Makanya aku sebetulnya tertarik dengan teman-teman yang melakukan praktek kurator secara otodidak. Dan ini belajar dari sekitarnya, tahu praktek-prakteknya, terus beradaptasi, terus dia ini punya satu metode-metode tersendiri gitu untuk melakukannya, yang itu sebetulnya sesuai dengan konteks lokalnya. Aku pikir ya praktek-praktek seperti itu sih yang menarik gitu, saat diinstitusikan dalam satu lembaga, terus pendidikannya dibikin satu metode. Kita tahu bahwasanya sebetulnya informasi seperti itu kan kita banyak mengadopsi barat ya, entah itu kurikulum kesenian atau bahkan pembabakan kesenian Indonesia itu seolah-olah disamakan pembabakan senian di barat, kayak mari modern terus kontemporer dan sebagainya gitu. Padahal babak nang Indonesia itu berbeda dengan babak-babak yang ada di barat gitu. Tapi karena kita mengadopsi itu seolah-olah kita itu jauh tertinggal. Enggak, padahal kita sebetulnya punya babak-babak sendiri di dalam kesenian nih. Itu banyak juga sih profesor-profesor yang meneliti tentang itu, bagaimana praktek seni yang terjadi di Indonesia gitu. Ya kalau teman-teman tahu sendiri sebetulnya term kurator itu emang sangat cair di Indonesia. Maksudnya kita iso bener-bener nang Eropa ya iso sih. Maksudnya tapi lebih banyak di sini, maksudnya di negara-negara berkembang itu klaim-klaim atas aku kurator, aku iso nulis jadi kurator dan sebagainya, itu memang sangat gampang, sangat banyak dilakukan hari ini oleh teman-teman. Kalau di Eropa gitu, karena kurator kan sebetulnya di negara-negara yang lebih maju sebetulnya kerja-kerja kurator awalnya kan sangat institusional kan, di galeri, di museum dan sebagainya. Jadi mereka memang punya kerangka kerja yang tertata dan harus dilakukan gitu. Atau kurator museum, mereka tugasnya nggak cuma menata, malah mengatur koleksinya, memilih arsip dan sebagainya. Kerja-kerja gitu banyak dilakukan juga. Makanya ya aku pikir kalau praktek yang dimaksud oleh Pupung adalah praktek-praktek yang semacam itu, sing galeri dan sebagainya, ya aku pikir ya benar juga, itu sangat kolonial, Bung. Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin dengan peleburan informasi tentang kerja kuratorial dan praktek yang dilakukan teman-teman, sebetulnya teman-teman punya kans untuk lebih develop praktek kuratornya dengan lebih cair, dengan lebih kacau seperti itu. Kayak mungkin contoh kayak apa yang dilakukan Ruang Rupa pas di Dokumenta kemarin gitu. Harus dia dokumentakan salah satu pameran termasyhur karena memang anggarannya terbesar di dunia. Lalu kuratornya ke Indonesia, Ruang Rupa, Dokumenta, terus dikacau aja gitu prakteknya. Ruangannya akhirnya yang good space itu kan jadi living museum gitu, kayak gak tiap malam sih, pokoknya tiap beberapa hari itu space good school itu selalu akan dirubah-rubah tatanannya gitu. Jadi gak ajek, karyan kini ana iki meja nang kene, enggak, mereka akan rubah mana yang tatanannya dan sebagainya. Dan kemarin itu juga di
tempat museum kayak Freddy Kanum museum tempatnya wah gitu, itu benar-benar dikacau gitu, banyak tempat kursi, tempat duduk dan sebagainya yang emang ditujukan untuk nongkrong, untuk ngobrol dan sebagainya, karena mereka pengen terjadi pertukaran pengetahuan di sana, nggak cuma orang menikmati karya dan manggut-manggut dengan diam gitu, tapi mereka pengen mencoba ada interaksi yang terjadi timbal balik di sana, makanya membicarakan karya nih dan sebagainya itu menjadi teman-teman yang menarik. Ya maksudnya praktek-praktek itu yang dilakukan orang rupa, dan kalian saat melakukan coba pengen melakukan kerja-kerja yang lebih lanjut itu juga iso ae. Kalau aku ya jujur itu salah satu idolaku kurator itu ada namanya Mas Zukria Zakaria, dan ini gak terkenal sih di Indonesia. Wilayah Jatim oke lah, tapi praktek itu menjadi menarik. Dan ini gak tahu melok kelas-kelas kuratorial dan sebagainya, tapi dia tumbuh bersama dengan seniman yang ada di Pasuruan. Dan ini ya berpraktek bersama, terus dia ini punya kecenderungan menulis, akhirnya dia ini muncullah sebagai kurator. Dan praktek kerja yang dilakukan, di develop, akhirnya ya dia ini gak menganut dengan kerangka kerja yang kuratorial harus yang ini, tapi dia ini memang punya pendekatan tersendiri gitu dengan ekosistemnya, dengan tempatnya, dan membuat kerja-kerjanya menjadi lebih relevan gitu. Dan ini akhirnya dan ini punya satu jargon apa ya? Punya satu term yang menarik. Dadi kurator kudu kuat cangkruk. Karena memang termnya seperti itu, akhirnya nang desa ngono kudu nang desa nang gone tempat nang gone Katam Pasuruan atau Jawa Timuran gitu. Kon bukan gara-gara kamu pinter terus marang ngono orang delok, "Oh, hari ini pinter ya sudah kurator." Enggak, tapi teman orang-orang yang dekat akhirnya. Yang dekat, yang iso dijak ngobrol, gelem seniman kan akeh keluh kesah ya, gelem ngrungokno sambate dan sebagainya. Akhirnya mereka yang akan dipilih jadi kuratore gitu, karena ada kedekatan niku. Makanya ya salah satu termnya kudu kuat cangkruk, kudu ya iso ngejak seniman ngobrol, iso memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Kayak gitu-gitu sih praktek kerja kuratorial yang terjadi. Memang nggak harus yang koloni nggak harus yang galeris banget, kudu noto karyane iki ngene ngono dan sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Terus apa meneh Bung, ono siji meneh Bung? Apakah karya atau aktivitas kesenian itu harus punya fungsi di warga gitu? Fungsi sebetulnya apa ya? Sebetulnya iku adalah aku nggak bisa ngomong bahwa saya sebetulnya semua karya harus punya fungsi, karena sebetulnya karya dimunculkan itu juga semuanya punya fungsi gitu. Tapi memang fungsinya berbeda-beda. Emang fungsinya untuk memenuhi pasar seni, untuk medan seni dan sebagainya. Kalau berfungsi di tengah masyarakat itu menjadi satu poin plus gitu. Dan saat itu bisa muncul itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Kayak sebetulnya kayak pribadi aku sangat senang gitu dengan praktek-praktek apa yang dilakukan dengan Lekra ya. Di luar hal-hal negatif yang terjadi dilakukan oleh mereka, tapi sebetulnya praktek yang dilakukan kan adalah mendekatkan kesenian dengan masyarakatnya. Kayak kalau di Jatim itu yang menarik adalah ludruk yang muncul pada Lekra itu menjadi tempat untuk kritik terhadap pemerintahan Jepang, terhadap pabrik gula dan sebagainya, muncul menjadi. Tapi setelah itu pas Orde Baru Lekra habis, akhirnya kritik-kritik yang muncul dalam ludruk itu direpresi ambil Orde Baru kan. Akhirnya yang muncul adalah guyonan rumah tangga dan sebagainya. Ya bukan mengecilkan guyonan rumah tangga ya, tapi mungkin ya pas saja Lekra itu karyanya bisa menjadi tajam dan mengeluarkan kritik-kritik seperti itu. Itu menjadi satu hal yang menarik gitu yang muncul gitu. Sebetulnya enggak semuanya harus menjadi herois seperti itu, tapi kalau punya satu fungsi gitu, satu hal yang dibicarakan dan bisa memantik kesadaran, aku pikir karyanya akan menjadi lebih lebih berarti mungkin. Kayaknya dari sekedar membuat karya seni, aku pikir kayak buat karya seni terus terjual, laku dan sebagainya, itu kayak ya wis terus ate ngopo. Sebetulnya kayak
sama aja dengan praktek-praktek kerja yang lain ya, entah itu pegawai bank dan sebagainya gitu. Kan banyak juga teman-teman kayak seniman yang mengecilkan, wah gue pegawai formal, aku lo pegawai kreatif dan sebagainya. Padahal prakteknya juga kreatif-kreatif amat, kon memproduksi karya didolai. Jadi sama kayak pegawai bank gitu, tapi dia punya satu inovasi untuk mengerjakan pekerjaannya menjadi lebih efektif atau punya inovasi lain gitu, ya kerjaannya menjadi lebih nyeni gitu. Soalnya hal-hal seperti itu terjadi gitu. Ya makanya term-term itu aku gak suka ngeremehin, oh kerjaku kreatif, padahal enggak, kerjanya dia juga sama aja sebetulnya, cuma memproduksi karya untuk kantong pribadinya dan sebagainya. Lah sebetulnya karena aku pikir seni punya keluasan untuk menjadi tempat untuk menjadi ruang berkomunikasi, memantik kesadaran dan sebagainya. Kenapa enggak sekalian memunculkan apa yang ada di sekitar gitu, membicarakan apa yang ada di sekitar, memantik kesadaran dan sebagainya. Apa ya, dengan karya-karya semacam itu gitu kayak bisa dengan keluasannya itu bisa langsung ada beberapa wajah yang ditampilkan, wajah secara estetik, wajah secara kritik dan apa namanya estetika, terus mari ngono kritiknya juga jalan dan fungsinya itu akhirnya juga jalan juga, karya memiliki fungsi. Dan yo kalau kita ngomongin value-nya, akhirnya karya itu menjadi lebih bernilai daripada karya yang ya wis kayak pemenuhan pasar dan sebagainya kayak gitu-gitu sih. Kayak hari ini gitu. Kan hari ini sebetulnya kalian jadi seniman terus pengen residensi di luar negeri dan sebagainya itu gampang toh. Karena informasinya kan banyak kan. Iso golek nang internet dan sebagainya, beda ambek beberapa dekade yang lalu ya, informasinya terbatas dan ada di lingkaran-lingkaran tertentu. Sekarang kan gampang banget. Tapi terus apa yang kalian tawarkan untuk residensi itu, untuk memperoleh residensi? Lek sing mbok jokno cuma oke aku iso nggawe karya hiperrealis Mas, mbok jokno nggone mbok ajukno nggone penyelenggara residensi itu ya di gua lah. Maksudnya teknis itu iso menjadi sangat tidak penting gitu. Tapi konteks yang kalian bicarakan apa sih dalam karyanya? Oke aku gambar hiperrealis tapi aku selalu ngomongno tentang isu-isu lingkungan, isu-isu limbah yang ada di sekitarku. Itu menjadi satu nilai tawar dari kalian. Jadi kayak fungsi-fungsi itu selain kalian melakukan fungsinya untuk memantik kesadaran sekitar, tapi sebetulnya dampak gaya kalian sendiri itu ono loh, secara karir ya kayak keseniman dan sebagainya. Kayak karyanya elek tapi ya katanya dalam standar kita ngono, akhirnya apa sih karya gambar gak jelas dan sebagainya, atau enggak instalasi sih gak jelas gitu. Tapi dalam instalasinya dia ini selalu ngomongin tentang isu-isu kesetaraan gender. Lah iku luwih sellable, luwih terjual lek kon pengen oleh residensi daripada kon gambar menteng-menteng sampai 3 bulan dan sebagainya tanpa ono kontak wis aku gambar gambar PT ya dan sebagainya. Ya bukan berarti mengecilkan itu, tapi mungkin saat gambaran ayam itu dia punya pemaknaan yang lain dan punya hal-hal yang lain dibicarakan dalam itu menjadi menarik. Tapi lek cuma dicuplik visualnya ya aku pikir kayak menjadi apa ya? Menjadi karya sing indah, tapi gak ada pemaknaan lebih lanjut. Makanya aku sering kali ngobrol dengan teman-teman, gak apa-apa coba untuk karya-karyamu apa sih yang dibicarakan dan sebagainya, dipertajam dan sebagainya. Karena kayak hari ini memang kesempatan itu benar-benar terbuka, kayak julinan di area senian atau apa dan sebagainya. Pengen residensi, pengen oleh opo dan sebagainya itu mudah banget benar-benar saiki gitu. Tapi kalau di Surabaya itu masih apa ya? Masih kurang, teman-teman masih kurang pede. Jadi kayak nang Jogja ngono kan, karena ekosistemnya udah terbentuk, terus mari ngono iku akan lebih mudah. Katakanlah kayak Pupung Pupung koncane mbek aku ngono. Terus aku oleh residensi ngono. Aku mari residensi nang ndi ngono. Pupung kan jelas konco cedeke ngono, kon ae oleh residensi, masa aku gak oleh sih dan sebagainya ngono. Makanya dia berani mencoba. Tapi kalau di ekosistem yang belum terlalu terbentuk kayak seperti Surabaya ngono, lek seni-senian ini kan sebetulnya gak kenceng-kenceng amat gitu. Kayak teman-teman masih menakar, aku pantas gak sih melok iki, aku iso gak sih dan sebagainya kayak gitu-gitu. Padahal hal-hal kayak ngono itu diterabas ae. Yang penting kalian tahu konteks apa yang dibicarakan dalam karya ini dan mulai membangun satu narasi-narasi yang kuat. Gas ae berangkat aja. Aku punya satu temen, dene dulu kuliah di UNJ si Tomo iki. Dene bahasa Inggrisnya gak iku sih. Pada saat itu gak oke.
sampai dia itu karena pengen melok program-program residensi dia ngelamar nggone Jepang ngono, residensi dan keterima. Dan yang dilakukan dek niku adalah pura-pura gagu, Bung. Karena dia ini gak bisa bahasa Inggris kan, bahasa Inggris gak lancar juga. Tapi senekat iku dan maksudku itu pada waktu itu dia masih mahasiswa dan iso ngono dilakukan. Jadi kenapa enggak? Maksudnya teman-teman sebetulnya kalau pengen terjun di katana seni senian dan backgroundku kudu seni Mas. Aku teknikku aku gak iso terlalu gambar dan sebagainya kayak gak penting. Aku malah sering ngomong ambil arek teknis iku asine gak penting-penting amat. Yang penting kayak iso membangun narasi, terus mari ngono gagasan, wacana, isu itu menjadi sangat penting. Opo ae lah iku dan sebagainya. Aku malah pernah kan ngobrol sama Mas Ade ku ngomongno tentang apa ku jenenge? Cut and Rescue. Cut and Rescue awal-awal Mas Ade kan dilokno terus karya kamu jelek ngono, elek ngono. Tapi ya mereka konsisten melakukan itu dan akhirnya satu kesatuan akhirnya menjadi karya yang bagus ngono. Aku maksudku adalah sebenarnya tekniknya gak penting ngono. Yang penting kalian bisa memunculkan dalam aku malah pernah ada satu teman Jepang ngono. Namanya Jun Kitazawa dan ini main ke Surabaya dan sebagainya. Kan aku terus ngobrol lah. Aslinya basic senimu itu apa sih? Nah, dia ini ngaku pelukis kah, pematung dan sebagainya. Ternyata dia ini ngomong, "Gak, aku gak ada basic seni." Dari awal itu dia ini adalah basicnya itu by project, Jadi dia ini emang gaya project opo. Satu project yang menarik itu dia project living room. Jadi project yang dilakukan dia adalah nyewa satu ruko di apa namanya di pasar no. Terus di awal-awal aktivasi ini itu dia mengumpulkan barang-barang yang terbuang. Maksudnya barang-barang sing gak kanggo nang omah-omah sekitar itu didodoki. Ono barang gak kanggo gak dan sebagainya itu ambek dia ini perkenalan dan sebagainya. Akhirnya dia ini nemu sofa bolong-bolong, nemu TV rusak dan sebagainya. Terus di tempat itu ditata. Terus dia ini karena itu dekat pasar akhirnya ibu-ibu dikandani. Kowe lek mereka menyediakan minuman gratis ngono. Jadi ibu-ibu mari belanja mereka akan mampir ngono untuk minum dan sebagainya. Dan itu berjalan sampai 2 minggu atau 3 minggu mereka melakukan itu. Di minggu selanjutnya mereka dia dan tim si Jun itu memperkenalkan bahwasanya kon lek njukuk barang nang kene gak apa-apa. Lek barang-barang iki sing katana ana sing mbok butuhno gawe omahmu katana kursi ngono gak apa-apa diambil tapi kamu harus menukarkan sesuatu. Akhirnya ono sing butuh kursi njukuk kursi tapi aku gak duwe barang apa-apa iki tapi ono sing iso memperbaiki piano. Akhirnya kono piano rusak diperbaiki dan sebagainya. Terus ono sing njukuk vas tapi aku gak duwe apa-apa. Oh tapi anakku iso main piano. Akhirnya mereka bikin konser kecil anaknya main piano dan sebagainya. Akhirnya ruangan itu menjadi ruang yang hidup. Bener-bener akhirnya di orkestra seniman ya akhirnya ya maksudnya perannya itu lebih banyak di awal gitu tapi setelahnya yang terjadi itu adalah orkestrasi oleh warga sendiri. Jadi ruang itu jadi ruang kumpulnya warga. Terus mari ngono lek mereka wis tahu cara mainnya kan lek duwe barang sing gak kanggo dan pengen gua tapi sih katanya sih iso digawe ngono ya iso ditekek kono kok lek ana wong membutuhkan iso diambil dan menukarkan sesuatu. Aktivitasnya jadi aktivitas organik yang hidup di sana dan menariknya adalah dia kan kontrak tempat itu setahun. Setelah kontraknya habis, ambil warga tempat itu diperpanjang sendiri untuk tetap menjadi satu ruangan berkumpul gitu untuk hidupnya warga. Ya aku pikir kayak yuk seniman atau proyek-proyek seperti itu yo itu termasuk suatu karya seni. Jadi kayak apapun kayak hari ini yang penting bisa dinarasikan dan kalian punya satu dasar ya itu punya satu nilai tawar yang menarik dari proyek-proyek seperti itu. Ya kayak gitu-gitu sih. Mana ya? Wes Bung ya. Oke, sekarang ke teman-teman, siapa yang mau bertanya atau merespon? Ayo, silakan. Tembak langsung lagi. Wah. Suatu ilmu baru sih yang saya dapatkan di luar dari konteks seni rupa yang ada di institusi pendidikan ternyata. Makanya agak kaget sih.
oh ternyata seluas ini ya seni rupa dapat difungsikan, dapat diartikan. Mungkin jadi pertanyaanku yang mengganjal apa ya? Bagaimana caranya aja itu loh, sebuah gagasan atau sebuah ide tidak hanya diaplikasikan pada sebuah karya seni, namun dapat difungsikan ke segala lini atau segala aspek lainnya, biar enggak hanya mencakup oh karya seninya itu aja indah aja kayak gitu sih, lebih meluas. Ya lek gitu itu mungkin ya untuk tahu peta itu penting ya. Kayak apa yang dilakukan teman-teman Histria gitu, kayak memetakan sebelum bikin kegiatan kan harus melakukan pemetaan gitu. Pemetaan, nongkrong bareng, tahu dan sebagainya. Ya kayak kasus si Jun itu dia ini gak akan ujuk-ujuk aku marah-marah kegiatan living rumah nih gini. Pasti dia ini akan melakukan pengamatan gitu, kayak apa sih yang dibutuhkan ibu-ibu, oh ternyata mereka kurang interaksi antara tonggo satu dan yang lain, mereka nggak saling kenal dan sebagainya. Akhirnya sampai muncullah ide oh bikin living room kayaknya menarik, karena living room tempat orang ngobrol, berkumpul dan sebagainya. Ya kayak gitu-gitu sih, karena makanya punya apa ya, kepekaan seperti itu, tapi emang kepekaan itu gak bisa langsung muncul dalam artian kayak untuk masuk ke dalam satu kampung terus mari ngono moro-moro wah aku nggawe karya iki menarik dan sebagainya. Kepekaan seperti itu sebetulnya harus diasah sih. Podo kayak aku sering membahasakan podo ambek teman-teman performance art no. Teman-teman performance art itu awal-awal untuk perform mesti guyang-guyangan cat. Akeh-akeh ngono. Ngecat awak dan sebagainya. Tapi lebih lanjut lagi prakteknya akan lebih mutakhir. Gaya alat opo, gaya instalasi opo, atau dengan melakukan apa dan sebagainya. Seperti itu sebetulnya kayak ketajaman untuk menentukan oh aku akan bikin ini kayak gini nih di sini, atau bikin apa nih, bikin instalasi ini dan sebagainya. Ya itu memang perlu sering melakukan sih, learning by doing. Oh karena melakukan ini akhirnya nemokno form terus mari ngono oh praktek seperti ini yang cocok. Makanya kayak sebetulnya sangat menarik gitu teman-teman sing luar non seni lek nenggoni praktek seni-senian lek menyemplung ke sana, itu akhirnya kayak sudut pandangnya itu yang dibawa akan sudut pandang lain gitu. Karena biasanya emang kayak kekurangan kita itu kan kayak ya karena kita dapetnya pendidikannya emang bener-bener seni gitu. Makanya sudut pandangnya itu konstruksi ini sih toko seni, toko objek-objek sing apa dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman katakanlah teman-teman IT atau teman-teman dari teman-teman sosial dan sebagainya, pendekatannya untuk masuk ke dalam satu isu itu saya sangat berbeda dan mereka punya kepekaan sendiri. Jadi kok teman-teman dari katakanlah kuliah gak seni tapi pengen seni-senian, itu sebetulnya aku pikir malah menjadi satu apa ya, keuntungan no. Kalian punya satu sudut pandang yang lain untuk membahasakan. Kayak kemarin tuh pasan Bindal Jatim kan ono residensi gitu di Prewangan itu, di tempat sing bikin tong-tong tadi itu. Senimannya itu sebetulnya dia ini arek pantomim, tapi dia ini kuliah itu matematika, kan. Terus residensi nang Prewangan kan, Prewangan area-area Prewangan yang ngono remuk ngono kan. Akhirnya itu dia itu bikin satu karyanya apa ya? Dia ini apa ya istilahnya ngono. Jadi genangan sing tersisa dari lek mari pasang ngono kan terus surut kan. Tapi dia ini tetap akan meninggalkan genangan-genangan niku. Lah terus ambek dek niku genangan niku dihitung terus di skala terus didadekno satu bentuk aktivasi apa ya, instalasi gitu loh. Tapi bentuknya berbeda, tapi hitungan yang dilakukan hitungan podo. Wis ngono-ngono lah, aku yo bingung kok sini. Ya yes, gitu-gitu. Tapi pokoknya Dene iso merelasikan ilmu-ilmu yang lain gitu untuk praktek seni ini. Atau kayak teman-teman biologi gitu kan, hari ini juga muncul term-term biological art dan sebagainya. Atau ono meneh saiki ono web art dan sebagainya gitu, ono sing nilai macam-macam. Yo karena hari ini ku persinggungan seni dengan praktek yang lain itu sangat batasannya gak ono sing seni dan non seni itu emang batasannya itu sekarang udah lebur no, untuk oh sing seni kudu ngene. Enggak sih, aku mungkin seni adiluhung ya, pasti seni adiluhung, sing lukis-lukisan, patung-patungan ngono. Tapi gak praktek hari ini bener-bener kacau no, bener-bener wis sapa wae iso mlebu dadi seni.
kon nggo tisu sitok-tok iki ya wis dadi karya seni. Saat itu bisa dinarasikan dengan baik dan sebagainya. Untuk kekuatan malah kasus sing tak ceritakan tadi kan gak ono karyane sama sekali tapi iku yo dadi iso dadi pameran konsep ngono. Ya hal-hal semacam itu sih dadi bisa masuk secair itu gitu-gitu. Dan kepekaan aja nih kudu dilatih kayak Irwan Ahmed, Tita Salina untuk masuk ngono kan dekne wis punya satu kerangka berpikir untuk akan ngomong sosiopolitik, geopolitik. Jadi ini saat ngeriset tentang bantaran kali, ya wawancara yang dilakukan ya apa sih yang terjadi ki was zamane Pak SBY boleh gak salah ya. Ya orde baru apa yang terjadi nang kene di bantaran iki bagaimana kehidupannya pas orde baru dan sebagainya. Ngumpulno data-data itu terus memunculkan sebuah karya gitu-gitu. Dene wis punya kecenderungan ke sana. Atau saat Pak Mulyono salah satu seniman aktivis ini dene sing Pak Mulyono iki biyen sak komunitas sampai wis tukul kan di Pepa. Dene saat munculkan karyane dene akan selalu ngomongin tentang kesetaraan gender, ngomong tentang HAM dan sebagainya. Yang padahal saat sing dene pernah kan pameran ludruk ning Jogja iku dene akhirnya mencari ludruk sing emang kritik dipamerin Jogja terus dene membuat satu repro lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro tapi itu direpro dengan pemain-pemain ludruk sing waria dan sebagainya terus dia ini nggak lukisan waria dan sebagainya terus ada instalasi ini tapi menarik emang pamerannya si Pak Mulyono itu dan ini membahasakannya gak lewat lukisan toh tapi banyak objek dan hal yang dimunculkan untuk membahasakan satu isu. Sudut pandangnya dia ini adalah bagaimana dia keberpihakannya kepada kesetaraan gender. Ya akan muncul seperti itu ketajaman untuk membaca untuk memunculkan dan sebagainya kayak gitu mungkin. Ya saya nggak begitu paham soal seni sih. Tapi saya setuju untuk tentang yang paling nggak seni harus memberikan dampak. Entah itu buat diri senimannya sendiri ataupun dampak yang besar buat orang-orang sekitar, buat antena masyarakat untuk isu-isu yang terjadi. Itu saya setuju sih. Saya juga belajar banyak sih soal seni dan tidak melulu soal gambar, musik dan lain sebagainya, tapi bahkan konsep itu bisa jadi sebuah seni. Bahkan bisa jadi warisan kalau tadi saya legacy kan bisa diteruskan sama masyarakat sekitar. Udah sih saya cuma kesan tok sih Mas. Saya enggak paham sih soalnya saya nangkep sih dari tadi. Pintar sepertinya bisa pintar. Pintar monggo. Monggo Mas. Iki meh Jumatan Rak? Jumatan kan? Ya kayaknya ditutup dulu biar teman-teman Jumatan. Nanti Mas Komeng masih di sini jadi nanti teman-teman bisa habis Jumatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Komeng yang udah memberikan materi. Semoga ini jadi satu ilmu baru buat teman-teman dan nantinya bisa jadi tambahan pengetahuan ketika teman-teman ini berpraktik di kampung gitu. Mungkin itu sesi pagi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.